Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lucky Sam lagi chapter 547 ya tentunya. Dan ya, oh ya, gue pengen ngasih info juga kalau misalkan sorry banget nih, udah 2 minggu gua nggak upload manual reality quest gitu. Soalnya yang biasa gua baca ini lama banget dia update-nya gitu. Jadi update-annya itu barengan sama Lucky Sam gitu. Kalau misalkan gua sekaligus bikin dua, gua kewalahan, gua juga kan kerja gitu ya. Jadi ini juga gua ada waktunya sepulang kerja gitu buatnya. Jadi kalau sekaligus bikin dua kayaknya gue susah gitu ya. Jadi ya sorry ya. Jadi yang prioritas utama gue itu Lucky Sam ya daripada reality quest. Sorry gitu ya. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan dua orang ini yang nggak mau ngasih info tentang Jinrang dan malah nantangin Kim Gitae. Terus Junggo nyuruh Gitae buat jangan bunuh dua orang itu. Soalnya dua orang itu pasti punya info penting tentang Jinrang. Pas Junggo lagi ngomong, tiba-tiba si rambut kuning ini bilang kalau dia tahu Junggo. Soalnya Jonggun dan Junggo itu orang-orang yang muncul di antara generasi 1 dan 2. Tapi si rambut silver ini malah ngira kalau Gitae itu si Jonggun. Junggo kesal sama dua orang ini yang asal nganggep kalau Gitae itu si Jonggun. Jonggun itu badannya nggak pernah sebesar itu. Jadi jangan asal nyamain orang lain sama Jonggun. Terus si rambut kuning ini nyerang Junggo, tapi ya serangannya cuma ditangkis pakai pulpen doang. Disambung juga sama serangannya si rambut silver ini, tapi ya lagi-lagi malah dia sendiri yang kena serangannya balik Junggo yang cuma pakai spiral buku. Akhirnya mereka dua nyerang Junggo bareng-bareng, tapi tangan besi mereka ditebas Junggo cuma pakai penyeka kaca mobil. Junggo nyerang mereka lagi sambil nanya di mana Jinrang. Tapi karena loyalitas mereka yang tinggi, mereka tetap nggak ngasih info apapun. Terus tiba-tiba Gitae ngebunuh mereka berdua. Gitae bilang ke Junggo kalau dua orang itu nggak bakal ngasih info apapun. Soalnya mata dua orang itu penuh dengan kesetiaan. Jadi mereka bakal cari Jinrang dengan cara yang lain. Terus panel pindah ke Aliet yang nggak percaya kalau mereka menang lawan Raja Incheon. Nah Jaegeun bilang ke LJ kalau dia udah kalah. LJ nggak percaya kalau Incheon kalah dari generasi 2. Nah Jaegeun juga awalnya berpikir gitu, tapi generasi 2 bener-bener kuat. LJ emosi sama Jaegeun, padahal dia nyuruh Jaegeun buat ngebawa PAS sama Jinrang. Tapi Jaegeun bilang kalau dia udah nggak kuat buat ngebawa mereka. Makanya dia ngabarin LJ. LJ cuma bilang kalau gitu anggap aja cerita tentang Incheon nggak pernah ada. Gegara LJ bilang gitu, Jaegeun bangkit lagi buat bertarung sambil nanya ke LJ apa nggak masalah kalau dia bertarung sampai mati. Tapi LJ malah bilang kalau harus bertarung sampai mati, Jaegeun bisa berhenti. Jaegeun kaget, soalnya LJ bukan tipe orang yang peduli sama orang lain. LJ cuma nyuruh Jaegeun buat ngasih HP-nya ke Jinrang. LJ nanya ke Jinrang, apa Jinrang udah mutusin buat nyerahin Busan ke dia? Jinrang jawab kalau dia bakal nyerahin Busan ke LJ sesudah dia ngancurin LJ. Terus PS bilang ke Jinrang kalau dia bukan anjingnya LJ dan tujuan dia itu buat ngomong sama Jinrang. Akhirnya Jinrang nyuruh Baeksang buat bubarin penonton soalnya ada yang mau dia omongin sama PS. Terus PS bilang kalau pertama-tama dia mau minta maaf dulu karena udah nyerang teman-temannya. Jadi dia harus nerima konsekuensinya. Ama dia juga ngasih tahu kalau LJ itu lagi ngerancanin sesuatu yang besar dan buat ngantiin rencananya itu dia mau beraliansi sama Busan. Terus Baeksang nelpon si rambut kuning sama Silver soalnya mereka berdua belum datang juga. Tapi yang ngangkat teleponnya itu ternyata si Gitae. Dan chapternya ditutup dengan Gitae yang bilang ke Jinrang kalau Raja Busan itu ternyata kelihatannya lebih enak dari yang dia pikirkan. Oke guys, jadi itulah chapter terbaru dari Lucky Sam ya. Gimana nih menurut kalian chapter ini ya? Untuk fightingnya nggak ada ya, ada sih sedikit doang gitu. Di sini lebih ke percakapan fokusnya ya. Dan yang pertama-tama yang gak gua expect itu, ternyata si Jaegeun udah ngakuin kalau dia kalah. Kirain gua dia bakalan bangkit lagi gitu di chapter ini kayak mode yang lebih kuat gitu. Ternyata pakai mode flashback lah atau gimana gitu ya. Biasanya kan alur Lucky Sam kan gitu ya. Misalkan kayak udah chapternya habis, awalnya kalah tapi ternyata bangkit lagi gitu ya. Tapi ternyata enggak, di sini Jaegeun sendiri udah ngakuin kalau dia kalah gitu sampai laporan ke LJ gitu ya. Jadi fix ya, ternyata udah kuat nih si generasi 2 ini gitu. Sampai Raja Incheon pun mengakuinya gitu. Dan juga yang kedua ini adalah Junggo ya. Junggo ini lebih kuat juga dari raja-raja generasi 1 ya. Enggak raja-raja sih, lebih tepatnya kayak generasi 1 lainnya gitu. Kalau untuk raja gua nggak tahu ya. Dan di sini omongan Jonggun juga terverifikasi juga benar gitu. Kalau misalkan dia lebih kuat dari generasi 1 gitu ya. Soalnya Jonggun aja dibilangnya setara kan sama Junggo, tapi alhasil Jonggun menang pakai mode uncontrolnya gitu. Terbukti juga omongan Jonggun ini
ini. Soalnya Junggo juga yang bilangnya setara sama Jonggun itu, dia bisa juga ya ternyata di sini ngalahin generasi 1 dengan mudahnya gitu. Dan GTA ini bener-bener ini ya, di chapter ini brutal banget, itu bener-bener dibunuh mereka berdua itu ya guys ya. Dan untuk selanjutnya menurut kalian gimana nih? Jinrang versus Gitae ya. Jadi murid Gabrong versus anak Gabrong gitu. Dan ternyata di sini Jang Hyun ini kemana? Belum datang-datang juga gitu ya. Apakah Jang Hyun itu beneran di one shot sama si Najeon? Ya nggak tahu ya. Semoga kedepannya dijelasin ya nasibnya Jang Hyun ini gimana gitu. Jadi ya fix chapter selanjutnya mungkin Jinrang versus Gitae ya. Oke lagi mungkin kayaknya untuk pembahasannya ya segitu aja, nggak ada yang teori-teori yang gimana banget gitu ya. Soalnya ini gue bikinnya sebelum banget buka gitu ya. Jadi kemungkinan durasinya juga sebentar gitu ya. Oke lah, mungkin video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya. Dan ya terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.